jelaskan dalam video ini tentang karakter konselor Islami dalam surat Ali Imran 159 dan 160. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lamfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyyahdurukum faman dzalladina yansurukum min ba'dihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu? Dari Allah sesudah itu, karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Isi kandungan surat Ali Imran 1509 sampai 1600. Isi kandungannya, yang pertama, konteks perang Uhud pada ayat 199. Meskipun kaum muslimin mengalami kekalahan dan banyak para sahabat yang melarikan diri karena melanggar perintah dari Nabi Muhammad SAW, tetap berlaku lemah lembut dan tidak marah dan tidak memusuhi mereka. Yang kedua, perintah kelembutan, itu juga berada pada ayat 1509. Allah berfirman bahwa jika Nabi bersikap kasar dan berhati keras, niscaya para sahabat akan menjauh dan bercerai-cerai. Kelembutan Nabi adalah wujud dari rahmat Allah. Yang ketiga, yaitu perintah memaafkan dan musyawarah. Itu juga ada di ayat 159. Nabi diperintahkan untuk memaafkan kesalahan sahabat, memohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka, dan tetap mengajak mereka bermusyawarah dalam urusan penting. Yang keempat, pentingnya bertawakal, itu ada pada ayat 159 dan 160. Setelah musyawarah mencapai kesepakatan dan tekad bulat, umat Islam diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk bertawakal kepada Allah. Dan yang terakhir yaitu pertolongan Allah pada ayat 160. Ayat 160 ini menegaskan bahwa jika Allah menolong, tidak ada yang dapat mengalahkan umat Islam. Namun jika Allah membiarkan atau tidak menolong, maka tidak ada yang mampu membantu selainnya. Oleh karena itu, orang yang beriman harus bertawakal kepada Allah. Selanjutnya, tafsir. Sedikit singkat tafsiran dari kami. Dalam tafsirnya, ayat ini turun setelah perang Uhud, di mana sebagian sahabat melakukan kesalahan, namun Nabi ini tidak menghukum keras dan selalu bersikap lemah lembut. Dari sini kita bisa melihat bahwa dalam bimbingan konseling, pendekatan emosional seperti kelembutan, kesabaran itu sangat penting. Tafsir ini juga menekankan 4 nilai utama, yaitu lemah lembut, pemaaf, musyawarah, dan tawakal. Selanjutnya yaitu karakter konselor dalam surah Ali Imran. Yang pertama yaitu lim, lemah lembut. Yang dimaksud yaitu bukan cuma soal suara yang pelan, tapi soal kenyamanan. Maksudnya kita sebagai seorang konselor saat menghadapi orang bermasalah, kita jangan galak atau menghakimi. Kalau kita lembut, orang tersebut akan merasa aman, tenang, dihargai sebagai manusia, dan akhirnya berani jujur terbuka tentang masalahnya. Yang kedua yaitu al-afu dan doa, pemaaf dan mendoakan. Membuang jauh sikap menyalahkan, maksudnya terima kondisi orang tersebut apa adanya tanpa memberi label salah atau buruk. Selain menerima mereka, kita juga harus mendoakan mereka karena kita sadar bahwa perubahan hati seseorang itu datangnya dari Tuhan, bukan cuma dari kata-kata kita. Yang ketiga yaitu al-azmu, tekad yang kuat. Di sini yang dimaksudkan punya napas panjang atau kesadaran ekstra. Maksudnya mendampingi orang itu butuh waktu. Jangan cepat menyerah kalau orang yang kita bantu belum berubah atau progresnya lama. Konselor yang baik
baik, tetap konsisten memberi dukungan meski prosesnya berliku-liku. Konselor yang ketiga merupakan musyawarah. Nah, dalam pandangan Islam, musyawarah itu penting dalam segala hal, yaitu mulai dari urusan negara dan urusan rumah tangga. Dikarenakan manusia itu makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu, musyawarah menjadi sarana untuk saling melengkapi dan mencari solusi bersama. Dalam praktik bimbingan konseling, musyawarah digunakan sebagai cara konselor untuk berdiskusi mencari solusi dalam masalah konseling. Konselor berperan memberikan arahan dan bantuan sesuai dengan kebutuhan konseling. Namun untuk keputusan akhirnya itu tetap berada di tangan konseling tersebut, agar konseling dapat lebih mandiri dan mengambil keputusan dalam hidupnya. Selanjutnya tawakal. Tawakal yaitu sikap mental menyerahkan semua hasil usaha sepenuhnya kepada Allah. Tawakal muncul dari keyakinan bahwa Allah merupakan pencipta yang maha tahu dan mengatur segala sesuatu. Sikap ini bukan berarti menyerah tanpa upaya, melainkan berserah diri setelah usaha yang dilakukan. Tawakal dalam konselor, dalam dunia konseling, konselor membantu konseling untuk menanamkan jiwa tawakal agar hati menjadi lebih baik, tenang, tentram, dan terhindar dari rasa cemas. Dengan bertawakal, konseling diajak untuk berikhtiar, sementara hasil akhirnya berada dalam keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga konseling dapat lebih sabar, tegar dalam menghadapi masalah atau cobaan yang berada dalam hidupnya. Jadi kesimpulannya, kepemimpinan pendidik yang ideal menurut surat Ali Imran ayat 159 sampai 160 adalah kepemimpinan yang berlandaskan nilai spiritual, emosional, dan rasional. Seorang pemimpin hendaknya bersikap lemah lembut, mudah memaafkan, dan mendoakan orang lain agar tercipta hubungan yang harmonis di lingkungan pendidikan. Selain itu, pemimpin juga perlu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, lalu bertekad kuat dalam melaksanakannya. Semua usaha tersebut kemudian disempurnakan dengan tawakal kepada Allah, sehingga pemimpin memiliki keterangan hati dalam menghadapi segala hasil. Dengan sifat-sifat ini, pemimpin pendidik atau konselor mampu menciptakan suasana yang baik dan membawa kemajuan bagi lembaga pendidikan. Terima kasih.